Selamat datang di minggu terakhir dari rangkaian studi kita tentang kehidupan yang bertujuan. Tujuan program ini adalah untuk memperkenalkan saudara pada 5 tujuan Allah bagi hidup saudara. Masih banyak hal lagi yang bisa kita pelajari tentang ini. Jadi, saya harap saudara akan memutuskan untuk terus mempelajarinya sepanjang hidup saudara. Saya harap saudara menikmati dalam membaca bacaan harian atau renungan harian The Purpose Driven Life. Saya mendorong saudara untuk membacanya kembali, mungkin setiap tahun, untuk menyegarkan ingatan saudara tentang arti sebenarnya dari kehidupan ini. Menjelang akhir dari program ini, saya mendorong saudara dan kelompok saudara untuk melakukan dua hal. Yang pertama, rencanakan perayaan atau ucapan syukur. Adakan pesta. Tahukah saudara bahwa Tuhan menyukai pesta? Yesus menghadiri banyak pesta selama dia berada di bumi ini. Dan Alkitab mengatakan bahwa setiap kali seseorang percaya, para malaikat di surga merayakannya dan mengadakan pesta di surga. Jadi di akhir studi ini rencanakan untuk berkumpul kembali hanya untuk merayakan apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup saudara dan di gereja saudara selama beberapa minggu terakhir ini. Yang kedua, bicarakan tentang masa depan. Sebelum saudara menutup sesi ini, saya mendorong saudara untuk membahas masa depan kelompok saudara. Meskipun rangkaian program 40 Days of Purpose telah selesai, saya harap saudara telah menemukan nilai dan menjadi bagian dari sebuah kelompok. Dan saya harap saudara akan memilih untuk melanjutkan kebersamaan saudara. Persekutuan dalam kelompok kecil adalah kebiasaan penting untuk menjalani kehidupan Kristen yang sehat dan seimbang. Pada sesi terakhir ini kita akan membahas tujuan kelima dari Tuhan bagi hidup kita. Saudara diciptakan untuk menjalankan misi. Di dalam Yohanes 17 ayat 18, terjemahan The Message, Yesus berkata, "Sama seperti engkau telah memberikan aku suatu misi di dunia ini, aku juga telah memberikan mereka suatu misi." Lingkari frasa di dunia. Minggu lalu kita telah membahas bagaimana Tuhan menginginkan saudara untuk melayani di gerejanya. Melaluinya saudara melayani sesama orang percaya. Minggu ini kita ingin membahas bagaimana Tuhan menginginkan saudara memiliki misi untuk dunia, melalui mana saudara dapat berbagi dengan orang-orang yang belum percaya. Dalam beberapa minggu terakhir ini kita telah mencoba mengklarifikasi dan mendefinisikan ulang 5 kata Alkitab yang baik, yang telah disalahgunakan dan disalahpahami. Yang pertama, kita melihat bahwa penyembahan berarti lebih dari sekedar musik. Penyembahan berarti hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, kita melihat bahwa persekutuan berarti lebih dari sekedar ngopi dan melakukan percakapan santai. Persekutuan berarti berbagi kehidupan kita bersama. Kita melihat bahwa pemuritan berarti lebih dari sekedar pergi ke gereja. Pemuritan berarti menjadi seperti Yesus dalam cara berpikir, merasa, dan bertindak. Dan kita melihat bahwa pelayanan bukan hanya untuk pendeta dan misionaris, tetapi setiap orang Kristen dipanggil untuk melayani sesama. Saudara, minggu ini kita akan membahas kata-kata lain yang telah kehilangan makna aslinya. Bahkan kata ini menakutkan bagi banyak orang Kristen. Saudara tidak akan takut lagi setelah mengetahui makna sebenarnya dari kata penginjilan. Jika berbicara tentang penginjilan, baik orang percaya maupun orang tidak percaya memiliki kesamaan. Mereka sama-sama takut akan hal itu. Kita membayangkan penginjil di televisi, orang asing yang datang ke rumah saudara mengetuk pintu dan membagikan traktat, atau seseorang yang berkhotbah dengan pengeras suara di sudut-sudut jalan. Saudaraku, penginjilan hanyalah kata Yunani yang berarti kabar baik, good news. Hanya itu artinya, yaitu kabar baik. Setelah saudara mengetahui 4 tujuan Allah lainnya di dalam hidup saudara, Allah ingin saudara membagikan kabar baik itu kepada orang lain. Hanya itu saja, misi yang sama yang dimiliki oleh Kristus, yaitu membantu orang menemukan Allah. Kini telah Dia berikan kepada kita misi tersebut, yaitu untuk memperkenalkan orang kepada Allah. Misi saudara hanyalah menyampaikan kepada orang lain tentang kabar baik
yang sama tentang kasih Allah yang telah diceritakan seseorang kepada saudara. Jangan lupa, jika seseorang tidak cukup peduli untuk memberitahu saudara tentang kabar baik itu, maka saudara tidak akan mungkin bisa mengenal Allah. Saudara akan kehilangan kabar terbaik di dunia ini. Jadi, kepada siapa saudara akan menceritakan kabar baik itu? Apakah ada orang yang akan masuk surga karena saudara? Sama seperti seseorang membawa kabar baik tentang Yesus kepada saudara, sekarang Tuhan ingin saudara membagikannya kepada orang lain. Saudara tidak perlu sempurna, dewasa secara rohani, atau menjadi ahli Alkitab terlebih dahulu sebelum bisa memberitakan kabar baik. Yang perlu saudara ketahui hanyalah bahwa Yesus telah membuat perbedaan dalam hidup saudara. Tidak penting untuk mengetahui banyak informasi, yang terpenting adalah mengasihi. Kabar baik lainnya ialah Tuhan tidak mengharapkan saudara memenuhi misi saudara sendirian. Dia memberikan kita orang-orang Kristen lain untuk mendukung kita. Bahkan penginjilan dapat saudara lakukan secara kelompok. 1 Korintus 3 ayat 9, The New Living Translation mengatakan, kita bekerja bersama sebagai mitra Allah. Dalam sesi ini kita akan melihat bagaimana kelas atau kelompok kecil saudara dapat bersama-sama menjangkau mereka yang belum mengenal Yesus dengan penuh kasih. Tuhan telah memberi kita contoh yang luar biasa di dalam Lukas pasal 5. Kisah tentang sekelompok teman yang membawa seseorang yang membutuhkan pertolongan kepada Yesus. Nah, saudara, ada 4 kunci untuk memenuhi misi Allah di dunia ini. Mari kita buka Lukas pasal 5 ayat 17. Kita akan melihatnya dari terjemahan The Message. Suatu hari ketika Yesus sedang mengajar, orang-orang Farisi dan para guru agama duduk di sekelilingnya. Mereka datang dari hampir setiap desa di Galilea dan Yudea, bahkan di Yerusalem, untuk hadir di sana. Kuasa penyembuhan Allah ada padanya. Beberapa orang datang membawa seorang penderita kelumpuhan di atas tandu. Mereka mencari cara untuk masuk ke dalam rumah dan menempatkannya di hadapan Yesus. Ketika mereka tidak dapat menemukan jalan masuk karena kerumunan orang, mereka naik ke atap, melepas beberapa genteng, dan menurunkan dia di tengah-tengah banyak orang, tepat di hadapan Yesus. Terkesan oleh keyakinan mereka yang berani, dia berkata, "Sahabat, aku mengampuni dosa-dosamu." Hal itu membuat para ahli Taurat dan orang Farisi geram. Siapakah dia? Itu adalah ucapan yang menghujat. Hanya Tuhan, Tuhanlah yang dapat mengampuni dosa. Yesus tahu persis apa yang mereka pikirkan dan berkata, "Mengapa semua gosip dan bisik-bisik ini? Mana yang lebih sederhana? Mengatakan aku mengampuni dosa-dosamu atau mengatakan bangun dan mulailah berjalan?" Baiklah, agar jelas bahwa aku adalah anak manusia dan berwenang untuk melakukan salah satu atau keduanya, sekarang ia berkata langsung kepada penderita paraplegia itu, "Bangunlah, ambil alas tidurmu dan pulanglah." Tanpa ragu sedikit pun ia melakukan. Bangun, mengambil selimutnya, dan pulang ke rumah. Memuliakan Allah sepanjang jalan. Orang-orang menggosok mata mereka tak percaya. Lalu mereka juga memuji Allah. Dengan takjub mereka berkata, "Kami belum pernah melihat hal seperti itu." Lukas 5 ayat 17-26. Dalam kisah singkat yang luar biasa ini, Tuhan memberi kita 4 kunci tentang bagaimana kelompok saudara dapat menjangkau orang lain. Dan bagaimana saudara dapat memenuhi misi yang Tuhan berikan kepada saudara di dunia ini. Yang pertama, mereka peduli terhadap teman mereka yang menderita. Ini adalah prinsip belas kasih. Kelompok kecil ini cukup peduli pada seorang teman yang tak berdaya, sehingga mereka melakukan sesuatu untuk meringankan penderitaannya. Belas kasih bukanlah perasaan, itu adalah kasih di dalam tindakan. Mengapa kasih itu penting? Kasih membuka pintu bagi saudara untuk membagikan Kristus. Orang tidak peduli berapa banyak kasih yang saudara miliki sampai mereka tahu seberapa besar kepedulian saudara kepada mereka. Saudara harus mengasihi orang lain, memperhatikan kebutuhan mereka, dan mendengarkan apa yang mereka hadapi. Hanya dengan demikian saudara dapat menunjukkan bagaimana Yesus dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Ketika orang tahu bahwa saudara benar-benar peduli kepada mereka, mereka
jauh lebih terbuka untuk mendengarkan kabar baik tentang Yesus. Jika saudara peduli, saudara akan meluangkan waktu untuk memperhatikan hal tersebut. Roma 15 ayat 2, terjemahan dari God's Word mengatakan, kita semua harus peduli terhadap sesama kita dan hal-hal baik yang akan membangun imannya. Salah satu cara praktis untuk melakukannya adalah dengan menghabiskan lebih banyak waktu bersama orang-orang non-Kristen. Ingat, di sesi 2 kita berbicara tentang tidak mengisolasi diri dari orang-orang yang membutuhkan Yesus. Ini adalah masalah nyata. Semakin lama saudara menjadi seorang Kristen, semakin sedikit orang non-Kristen yang saudara kenal. Karena saudara menghabiskan sebagian besar waktu saudara untuk terlibat di dalam kegiatan-kegiatan Kristen. Yang kedua, cara untuk berbagi kasih. Sebuah kelompok kecil menemukan bahwa mereka senang menonton pertandingan sepak bola bersama. Jadi mereka semua membeli tiket untuk seluruh musim. Kemudian untuk membantu memenuhi misi mereka, mereka semua berpatungan dan membeli beberapa tiket lagi untuk dibagikan. Setiap minggu mereka mengundang pasangan non-Kristen untuk pergi menonton pertandingan bersama-sama dengan kelompok mereka. Di pertandingan itu mereka tidak membicarakan Yesus, mereka hanya bersenang-senang dan menikmati pertandingan. Mereka semua memberikan perhatian khusus kepada pasangan tamu yang mereka undang. Di akhir pertandingan ketika pasangan tamu berkata, "Hei, ini satu kegiatan yang sangat menyenangkan. Terima kasih telah mengundang kami." Kelompok itu kemudian menjawab, "Tahukah saudara, kami semua berkumpul setiap Kamis malam di rumah Bob dan melakukan penelaan Alkitab. Mari bergabung dengan kami minggu ini." Dengan menggunakan ide sederhana ini, kelompok itu telah memperkenalkan lebih dari 20 pasangan kepada Kristus. Tentu ini konteks Amerika ya, di mana non-Kristen sebenarnya mereka berlatar belakang Kristen, tapi tidak ke gereja. Tentu hal ini berbeda dengan konteks kita di Indonesia. Pendekatannya tentu berbeda. Yang jelas berbuat baik kepada orang di luar gereja, hal yang sama dapat kita lakukan. Hanya kita perlu tahu apakah mereka Kristen nominal atau non-Kristen dan menentukan pendekatan penginjilan yang sesuai dengan latar belakang mereka. Itu hanya satu ide. Ada ratusan ide penginjilan yang dapat dipikirkan oleh kelompok saudara. Semuanya dimulai dari kepedulian terhadap orang-orang yang tidak percaya. Semuanya dimulai dari minat pada sesuatu yang lebih dari sekedar kelompok saudara. Saudara menunjukkan kasih kepada orang di luar dan secara aktif berusaha menyampaikan kabar baik kepada mereka. Yang ketiga dimulai dengan doa. Kolose 4 ayat 3, New Contemporary Version mengatakan, doakanlah kami agar Tuhan memberi kami kesempatan untuk menyampaikan pesannya kepada orang-orang. Doa sangat penting untuk mewujudkan misi hidup saudara. Saudara perlu berdoa untuk tiga hal. Pertama, mintalah kepada Tuhan agar melembutkan hati saudara dan memberi saudara kasih yang sejati kepada orang-orang yang belum percaya. Kedua, mintalah kepada Tuhan agar Dia memberi saudara dan kelompok saudara kesempatan untuk mengajak orang lain bergabung dalam kegiatan saudara dan menceritakan tentang Kristus kepada mereka. Ketiga, mintalah Tuhan untuk melembutkan hati mereka. Cara Tuhan biasanya melakukan ini melalui masalah atau penderitaan atau pergumulan. Jadi lihatlah sekeliling saudara dan tanyakan, siapakah orang yang sedang bergumul di sekitar saya? Siapakah orang yang sedang menderita, yang membutuhkan pertolongan? Mungkin itulah orang yang harus saudara coba untuk jangkau terlebih dahulu. Dan langkah kedua, meneladani sekelompok orang yang membawa temannya kepada Yesus, yaitu mereka percaya kepada Yesus, bahwa Yesus akan menyembuhkan teman mereka. Ini adalah prinsip iman. Lukas 5 ayat 20 mengatakan, ketika Yesus melihat iman mereka, Dia berkata, sahabat, dosa-dosamu telah diampuni. Perhatikan bahwa ayat tersebut tidak mengatakan iman orang sakit itu, melainkan iman mereka. Iman siapa yang dimaksud Yesus? Yesus berbicara tentang iman kelompok kecil yang membawa orang kepadanya. Alkitab memberitahu kita bahwa orang sakit itu lumpuh. Ia membutuhkan orang lain untuk membawanya kepada Yesus. Ini adalah poin penting karena banyak orang lumpuh di dalam kehidupan ini. Mereka lumpuh karena takut, rasa bersalah, kesepian, atau kondisi dan masalah dalam hidup mereka. Mereka tidak bisa sampai kepada Yesus dengan sendirinya. Mereka membutuhkan kita untuk membawanya.
Saudara mungkin berpikir, tetangga, kerabat, atau rekan kerja saya tidak punya harapan. Lihatlah apa yang dikatakan Ibrani 7 ayat 25 di English Version, yang mengatakan, Yesus mampu sekarang dan selalu menyelamatkan mereka yang datang kepada Allah melalui Dia. Tidak seorang pun berada di luar jangkauan kasih Yesus. Tuhan adalah spesialis di dalam melakukan hal yang mustahil bagi setiap orang. Jangan menyerah pada siapapun. Milikilah iman. Itu adalah kunci kedua di dalam melakukan misi saudara. Dan kunci yang ketiga di dalam melakukan misi saudara adalah mereka tidak hanya berdoa untuk teman mereka, tetapi mereka membawa dia kepada Yesus. Inilah prinsip tindakan. Mereka memiliki rencana dan menjalankannya. Kisah yang sama diceritakan dalam Matius 9 ayat 2. New Contemporary Version mengatakan, mereka membawa kepada Yesus seorang pria lumpuh yang terbaring di atas tikar. Jika saudara lumpuh, saudara tidak bisa datang kepada Yesus sendirian. Seseorang harus membawa saudara. Kolose 4 ayat 5 mengatakan, bersikaplah bijaksana dalam cara saudara bertindak terhadap orang luar. Manfaatkan setiap kesempatan sebaik-baiknya. Izinkan saya mengajukan pertanyaan yang sulit. Apakah saudara mencari kesempatan untuk membagikan iman saudara kepada keluarga dekat, teman sekolah, teman kuliah, rekan kerja? Jika belum, saudara perlu belajar bagaimana melakukannya. Banyak dari kita pernah mendengar orang berkata, dan mungkin pernah kita sendiri mengatakannya, hidupku adalah kesaksianku. Aku tidak berbicara tentang kasih Yesus, aku hanya menghidupinya. Pernyataan ini sebenarnya cukup arogan. Ini berarti aku menjalani hidup sebagai teladan Kristen yang begitu sempurna, sehingga orang-orang secara otomatis berlutut dan menerima Yesus Kristus. Saudaraku, bahkan Yesus yang hidup begitu sempurna pun harus menyampaikan kabar baik. Tuhan menginginkan orang Kristen yang mampu berbicara dan bertindak sesuai dengan ajarannya. Dia ingin saudara menghidupi dan menjalankan ajaran Yesus. Keduanya penting. Bayangkan ini. Misalkan seorang pria berkata kepada seorang wanita, sayang, aku mencintaimu dan aku berkomitmen kepadamu. Jadi mari kita menikah. Tapi mari kita rahasiakan ini. Kita tidak akan membicarakannya di depan umum atau membiarkan siapapun tahu bahwa kita saling mencintai. Komitmen seperti apa itu? Izinkan saya berterus terang, saudara mencintai dan berkomitmen kepada Yesus sejauh saudara bersedia membicarakannya kepada orang lain. Di dalam Lukas 14 ayat 23 dikatakan, pergilah ke semua jalan dan lintasan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Kita tidak seharusnya hanya duduk santai dan menunggu orang datang ke gereja. Kita harus mengajak mereka. Dalam pelayanan LPMI, kami mengajarkan metode sederhana, yaitu pray, care, and share. Berdoa, peduli, dan membagi Injil. Sebelum melakukan itu, saudara harus memutuskan hidup secara inklusif, yaitu bergaul dengan orang di luar lingkungan gereja. Tetangga di kiri kanan, kelompok afinitas olahraga atau seni. Ketika saudara memasang radar rohani, saudara akan mendapat bahwa banyak orang membutuhkan kasih Kristus. Jika ada orang yang menghadapi masalah, sampaikan, bolehkah saya berdoa untuk saudara? Tentu ini bukan basa-basi. Saudara sungguh-sungguh harus berdoa, membawa pergumulan orang itu kepada Tuhan. Tidak cukup dengan doa, tetapi saudara juga harus care atau peduli. Beri perhatian, apapun yang dapat menunjukkan kepedulian saudara, lakukan itu. Dengan demikian pada akhirnya dia akan membuka pintu agar saudara bisa share atau berbagi, sehingga kabar baik itu bisa disampaikan kepada orang itu. Cukup siapkan kesaksian bahwa Yesus telah mengubah hidup saudara. Itu adalah kabar baik yang bisa ditangkap oleh orang lain. Izinkan saya menyarankan sebuah proyek praktis. Hari ini selama waktu diskusi kelompok saudara, mintalah setiap orang untuk menyebutkan nama rekan kerja atau teman atau tetangga yang belum percaya yang saudara ingin untuk doakan bersama-sama dengan kelompok saudara. Kemudian doakan agar saudara diberi keberanian untuk melakukan proses pray, care, and share. Tidak ada di dunia ini yang dapat dibandingkan dengan sensasi membantu seorang teman untuk menentukan takdir kekalnya.
saudara akan mendapatkan teman untuk selama-lamanya di dalam kekekalan. Itulah mengapa kita tidak boleh menyerah, dan itu membawa kita pada kunci terakhir misi saudara dalam kisah ini, yaitu prinsip ketekunan. Mereka tidak membiarkan hambatan menghalangi mereka. Ketika orang-orang ini membawa teman mereka yang lumpuh kepada Yesus, mereka tidak bisa masuk karena kerumunan orang menghambat mereka. Mereka mungkin merasa putus asa, tetapi mereka tidak menyerah. Orang-orang ini memiliki tekad yang kuat. Apapun yang terjadi, mereka akan membawa teman kepada Yesus. Bayangkan adegan ini dalam pikiran saudara. Mereka mengangkat teman mereka yang lumpuh ke atas atap dan mulai mencabut genteng-gentengnya. Hal ini menimbulkan keributan tentu di tempat Yesus sedang mengajar. Mereka mengikat ujung tikar dan menurunkannya melalui lubang tepat di atas Yesus dan menurunkannya di hadapan Yesus. Itu sangat berisiko, berani, tidak biasa, dan tentu sangat mahal. Namun itu juga sepadan untuk dilakukan demi membantu teman mereka mengalami kesembuhan. Izinkan saya bertanya kepada saudara, apakah saudara bersedia melakukan apapun untuk seseorang, untuk seorang teman? Apakah saudara bersedia melakukan apapun yang diperlukan untuk menjangkau orang-orang bagi Kristus? Tanpa Yesus mereka tidak memiliki harapan akan kekekalan. Jadi selama masih ada orang di komunitas saudara yang belum mengenal Yesus, gereja saudara harus terus menjangkau dan memperkenalkan mereka kepada Yesus. Kita tidak membangun gereja untuk keuntungan diri sendiri. Kita membangun gereja karena Yesus ingin semua orang mengenal Dia. Alkitab mengatakan Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa, melainkan agar semua orang bertobat. 2 Petrus 3 ayat 9. Terjemahan lain dari 2 Petrus 3 ayat 9 Contemporary English Version mengatakan Allah itu sabar karena Dia ingin semua orang berbalik dari dosa dan tidak seorang pun binasa. Gereja yang tidak ingin bertumbuh sebenarnya mengatakan kepada dunia, kami tidak peduli kepada kalian. Saudara, jangan berkecil hati dan jangan menyerah. Membantu seseorang masuk dalam kekekalan, itu adalah hal yang terbaik yang dapat saudara lakukan untuk teman-teman saudara. Mari kita berdoa. Bapa, ada hal baik yang telah kami pelajari, yang dapat kami lakukan dalam hidup kami, yang sebenarnya tidak akan berarti 10 tahun atau bahkan setahun yang akan datang, namun membantu orang lain mengenal Yesus dan mendapatkan tempat di sorga akan memiliki dampak yang kekal. Tuhan, aku mohon kepadamu, menganggap serius tujuan kelima dalam hidup kami ini, yaitu melakukan misimu di tengah-tengah dunia ini, yaitu mengabarkan kabar baik kepada orang lain. Saudara-saudara, maukah saudara berdoa bersama dengan saya? Jika saudara bersedia untuk berdoa, ikuti kalimat-kalimat doa yang akan saya sampaikan. Ya Tuhan, gunakanlah aku dan kelompokku untuk menjangkau orang-orang yang telah Engkau tempatkan di sekitar kami kepada Yesus. Bantulah kami untuk peduli kepada mereka yang belum mengenal-Mu. Bantulah kami agar konsisten berdoa untuk keselamatan mereka. Kami tahu Engkau dapat menyelamatkan siapapun. Dan kami percaya tidak ada seorang pun yang tanpa harapan. Tidak ada seorang pun yang berada di luar jangkauan kasih-Mu. Karena itu, bantulah kami sebagai kelompok untuk membuat rencana membawa orang-orang kepadamu. Dan bantulah kami agar tidak berkecil hati ketika orang-orang pada awalnya tidak memberi respon positif. Kami ingin orang-orang masuk surga karena kelompok kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Sebagai penutup kajian kita tentang hidup yang bertujuan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Izinkan saya mendorong saudara untuk terus mengasihi gereja saudara, mendoakan gereja saudara, mendukung keluarga gereja saudara secara finansial, serta melayani di gereja saudara. Segala sesuatu di bumi ini pada akhirnya akan lenyap, tetapi keluarga Allah
gereja Tuhan akan kekal selamanya. Hal terpenting yang dapat saudara lakukan di dalam hidup saudara mungkin adalah bergabung dengan keluarga gereja dan terlibat di dalam memenuhi 5 tujuan Allah bagi hidup saudara, yaitu menyenangkan hati Tuhan melalui ibadah, menjalani hidup bersama melalui persekutuan, bertumbuh secara rohani untuk menjadi lebih seperti Kristus melalui pemuridan, melayani kebutuhan orang lain melalui pelayanan saudara, dan mengabarkan kabar baik atau Injil melalui penginjilan. Tuhan tidak hanya menginginkan kita menjalani hidup yang bermakna, Dia juga menginginkan kita mengembangkan gereja-gereja yang bermakna. Izinkan saya menutup dengan Kisah Para Rasul 13 ayat 36. Ayat ini mengatakan Daud melayani tujuan Allah pada zamannya. Daud melakukan sesuatu yang abadi, ia melayani tujuan Allah. Dan ia melakukannya tepat pada waktunya, pada zamannya. Ia melakukan sesuatu yang tidak pernah berubah, yaitu tujuan Allah. Dalam budaya yang terus berubah, dia melakukan sesuatu yang tidak berubah, yaitu tujuan Allah. Tujuan Allah itu relevan, kontemporer, dan kekal. Doa saya untuk saudara adalah agar orang-orang dapat mengatakan tentang saudara bahwa saudara telah melayani tujuan Allah dalam generasi saudara. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.